kita bisa bersama-sama belajar dengan baik. Materi kita malam hari ini adalah Kitab Wahyu. Teman-teman, Ibu Bapak, tolong siapkan catatan karena beberapa poin itu kalau diingat rasanya memang cukup sulit ya. Namun kalau misalkan Ibu Bapak tidak mau mencatat juga nggak apa-apa. Ya, saya mengajak agar dicatat sehingga nanti kalau lupa bisa dibaca lagi catatannya. Karena kitab Wahyu itu salah satu kitab yang paling sulit dalam Perjanjian Baru. Ya, jadi memang butuh catatan khusus mengenai kitab Wahyu ini. Saya akan jelaskan secara singkat garis besar kitab Wahyu, kitab yang katanya kitab ramalan. Kitab yang katanya untuk meramal masa depan. Dan ternyata tidak demikian Ibu Bapak. Ya, kitab Wahyu tidak semenakutkan apa kata orang sebenarnya. Pada umumnya ya, kalau kita sungguh belajar mengenai kitab Wahyu, maka kitab Wahyu ini menjadi kekuatan kita. Karena hampir sama seperti surat-surat Rasul Paulus kepada jemaatnya, demikian juga dengan kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu hampir sama dengan surat-surat Rasul Paulus dalam hal memberikan semangat kepada jemaat. Nah ya, saya ulang sekali lagi ya Bu Bapak ya. Surat-surat Rasul Paulus itu ditujukan kepada jemaat tertentu untuk memberikan semangat, untuk memberikan nasihat. Sama seperti kitab Wahyu, salah satu tujuan dari kitab Wahyu adalah untuk memberikan semangat dan pengharapan kepada 7 jemaat yang saat itu sedang berada di dalam penganiayaan. Sehingga penulis kitab Wahyu yang menurut para ahli tafsir dipercaya yaitu seorang Yohanes, murid dari Yesus, yang menulis kitab Wahyu ini. Rasul Yohanes menulis kitab Wahyu ini pada saat ia berada di Pulau Patmos. Dan kitab Wahyu ditujukan kepada 7 jemaat. Dan juga nanti kita akan melihat begitu banyak penglihatan-penglihatan yang diungkapkan oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu. Nah, makanya kitab Wahyu ini bisa dikatakan sebagai kitab apokaliptik, ya, seperti kitab Daniel dalam Perjanjian Lama. Ya, apokalipto, ya, mengungkapkan, ya, revelation, reveal gitu kan. Jadi benar-benar mengungkapkan. Nah, itu kitab Wahyu secara garis besar tujuannya. Ya. Ibu Bapak dan teman-teman semua, karena saya melihat ada beberapa teman OMK nih, ya, ada yang masih remaja juga marah rasanya ini. Jadi sekarang panggilnya teman-teman. Ya. Oke, teman-teman dan Ibu Bapak, kitab suci diawali dengan penciptaan segala sesuatu. Ingat ya, Kejadian. Pada mulanya kita lihat dalam kitab Kejadian, bumi belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Nah, itu adalah awal dari kitab suci kita, yaitu kisah penciptaan segala sesuatu. Lalu, kitab suci kita diakhiri dengan pembaharuan segala sesuatu. Tolong diingat, ya, dimulai dengan penciptaan segala sesuatu dan diakhiri dengan pembaharuan segala sesuatu. Simbol-simbol dalam kitab Wahyu itu banyak diambil dari kitab-kitab Perjanjian Lama, khususnya kitab Yehezkiel dan Daniel. Jadi Ibu Bapak, simbol-simbol dalam kitab Wahyu itu banyak diambil dari kitab Yehezkiel dan Daniel. Jangan bingung. Ya, kitab Yehezkiel dan Daniel itu adalah salah 2 dari 4 kitab nabi besar.
Ya, 4 kitab nabi besar apa saja? Yehezkiel, Daniel, Yeremia, dan Yesaya. Itu adalah 4 kitab nabi besar. Lalu kalau ada nabi besar, ada juga nabi kecil. Kalau nabi kecil itu ada 12 kitab. Dimulai dari kitab Hosea sampai Maleaki. Coba teman-teman dan ibu bapak hitung. Dari Hosea sampai Maleaki itu ada berapa kitab? 12 kitab. Ya, maka disebut 12 kitab nabi kecil. Jelas ya ibu bapak ya? Kenapa dipisahkan antara nabi besar dan nabi kecil? Bukan karena ukuran badannya, bukan karena imannya, bukan karena kehebatannya ibu bapak. Tetapi dibedakan nabi kecil dan nabi besar karena babnya yang nabi besar lebih banyak dibandingkan yang nabi kecil. Nanti silakan ibu bapak bandingkan kitab Maleaki dengan kitab Yesaya. Itu jomplang banget. Jumlah babnya sangat jauh berbeda jumlahnya. Ya, maka dipisahkan antara nabi besar dan nabi kecil. Lalu ada juga pendapat dari beberapa para ahli tafsir yang mengatakan kitab Ratapan itu juga termasuk dalam kitab nabi besar. Karena menurut beberapa ahli tafsir ini, kitab Ratapan itu dipercaya ditulis oleh Nabi Yeremia. Jelas ya Ibu Bapak ya? Oke, kemudian kitab Wahyu ditulis pada masa tertentu, yaitu pada saat gereja, ya Asia Kecil ya. Kalau sekarang mana Asia Kecil? Turki. Ya, Turki ya sekarang ya. Nah, Asia Kecil yang sekarang adalah Turki itu mengalami penganiayaan pada saat itu di bawah pemerintahan Domitianus, pemerintahan Romawi. Oke. Nah, ini yang perlu dicatat. Ya, struktur dari kitab Wahyu. Yang pertama, pendahuluan. Wahyu bab 1 ayat 1 sampai dengan 8. Ya, ingat Ibu Bapak, kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes pada saat di Pulau Patmos. Lalu yang kedua, bagian yang pertama. Bagian yang pertama itu ada 7 surat untuk 7 jemaat. Ini yang di awal tadi saya sempat singgung. Jadi ada 7 surat untuk 7 jemaat. Sekarang saya tanya Ibu Bapak, kalau Rasul Paulus ada berapa surat yang ditujukan kepada jemaat, bukan kepada individu? Kita udah pernah bahas kan beberapa minggu yang lalu dalam pertemuan surat-surat Paulus. 7. Ada 7 apa saja? Kepada Timotius, Titus. Timotius bukan jemaat, Ibu. Bukan dia ya? Ya, Titus juga bukan. Filemon. Ya. Oh, Filemon juga bukan. Filemon pribadi. Tesalonika, Filipi, Efesus. Oke. Korintus, Ya. Galatia, Ya. Ibrani. No, Ibrani bukan Rasul Paulus. Oh, Coba iya. Ibu Bapak lihat kitab Iya. Ibrani. Ya, bukan. Tidak ada tulisan surat Paulus kepada orang Ibrani, tidak. Roma. Ya, Roma. Korintus, Efesus, Filipi, Kolose. Ya, ada berapa itu jadinya? Tesalonika 7. Tesalonika 9 ya? 9. 1-2-nya dihitung. Ya, Jadi 9 Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 dan 2 Tesalonika. Jadi total semua ada 9 surat Rasul Paulus kepada jemaat.
Ya, kalau kepada individu ada berapa? 7. 7. 1, 2 Timotius. Lalu apalagi? Titus, Filemon, Titus, Filemon. Jadi ada berapa? 4. 4. Ada 4. Ya. Ibrani tidak ditulis oleh Paulus. Surat Yakobus itu masuk dalam surat apa? Lupa. Katolik ya. Jadi ada yang dikelompokkan surat-surat Katolik. Kita kan sudah belajar tuh 2 minggu lalu. Ya, apa saja? Surat Yakobus, 1, 2 Petrus, 1, 2, 3 Yohanes, dan Yudas. Total ada berapa surat Katolik? 7. 7, betul Ibu. Nah, jadi perjanjian baru, saya ulang ya Ibu Bapak ya, dikelompokkan menjadi 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Lalu ada kitab Kisah Para Rasul yang sering disebut buku kedua atau kelanjutan dari Injil Lukas. Kemudian ada 9 surat Rasul Paulus kepada jemaat. Udah berapa tuh totalnya? 4 tambah 1 tambah 9. Berapa? 14, Kak. 14. Kemudian ditambah 4 surat Rasul Paulus kepada pribadi atau individu. Ada berapa total? 18. 18. Lalu ditambah kitab Ibrani. Berapa? 19. 19. Ditambah 7 surat Katolik. 26. 26. Ditambah terakhir apa? Kitab Wahyu. Wahyu. Jadi total ada 27. 27 kitab perjanjian baru. Kalau perjanjian lama ada berapa? 37. 37 kan. Kalau Deuterokanonika dihilangkan juga masih lebih daripada 37. 39. 39 itu di luar Deuterokanonika ya, Bu Oli ya. Iya, Tapi Bu. kalau digabung dengan Deuterokanonika ada berapa? 46. 46. Jadi ada 7 kitab Deuterokanonika. Yang protokanonika itu ada 39. Semoga cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Dan ingat Ibu Bapak, istilah Deuterokanonika itu baru ada sekitar tahun 1600-an. Ya, dulu tidak ada istilah Deuterokanonika. Baru ada itu pada saat reformasi, abad ke-17. Dan Deuterokanonika baru dihilangkan sekitar tahun 1825-26. Itu baru dihilangkan oleh teman-teman kita yang Kristen non-Katolik. Martin Luther menerjemahkan Alkitab ke bahasa Jerman, bahasa ibunya, itu masih ada Deuterokanonikannya. Meskipun hanya ditambahkan sebagai tambahan. Nah, dari situlah nanti kita akan mengenal istilah Deuterokanonika. Cukup jelas ya, Bapak ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat 7 surat untuk 7 jemaat itu dari Wahyu bab 1 ayat 9 sampai bab 3 ayat 22. Sama seperti surat Paulus kepada jemaat, ada 9 kan? Nah, kalau Rasul Yohanes itu menulis suratnya kepada 7 jemaat. Kalau Paulus kepada 9 jemaat, kalau Yohanes kepada 7 jemaat. Jemaat apa saja? Silakan baca di layar. Pertama,
kepada jemaat Efesus. Tapi sebelumnya di huruf A itu ada poin di mana dijelaskan penglihatan pada hari Tuhan. Bab 1 ayat 9 sampai dengan 20. Ya, penglihatan. Jadi Rasul Yohanes mendapatkan vision. Nah, baru kemudian ia menulis surat kepada jemaat di Efesus, jemaat di Smyrna, jemaat di Pergamus, jemaat di Tiatira, jemaat di Sardis, jemaat di Philadelphia, dan terakhir jemaat di Laodikia. Maka kalau kita ke Turki itu ada ziarah khusus ya untuk ke 7 jemaat ini. Ya. Oke. Saya akan jelaskan nanti satu persatu mengenai 7 jemaat ini, tapi tidak detail ya Ibu Bapak ya, karena pelajaran kitab Wahyu itu 1 semester dan dirangkum malam hari ini kurang lebih 1,5 jam. Maka ini hanya sebagai trigger aja. Kita harus ada landasan yang kuat mengenai kitab Wahyu. Selanjutnya nanti kita bisa belajar lebih dalam lagi di KPKS atau mungkin di channel YouTube kesayangan Anda. Iya ya. Oke. Kemudian bagian yang berikutnya, nomor 3 atau bagian yang kedua, nah ini yang saya bilang tadi. Penglihatan apokaliptik. Nah ya, penglihatan apokaliptik. Ingat apokaliptik ya, apokalipto. Ya, itu artinya menguak. Ya. Kalau trik sulap itu membongkar, ya. Menguak, membongkar trik sulap. Nah, itu arti dari apokaliptik. Ya, bukan trik sulapnya ya, tapi lebih kepada mengungkapnya ya atau membongkarnya. Ya, itu kurang lebih gambarannya. Jadi kalau misalkan Ibu Bapak bingung apa sih makna apokaliptik? Nah, itu seperti itu. Kayak ada trik sulap, nah ada yang bongkar, ada yang mengutarakannya, ada yang membuka rahasianya. Tipsnya seperti apa? Kalau dalam trik sulap. Nah, itu arti kata harafiah dari apokaliptik. Ya, mengungkapkan vision, penglihatan yang Rasul Paulus dapatkan pada saat dalam kerajaan surga itu. Ya. Jadi Rasul Yohanes mendapatkan vision, mendapatkan penglihatan apokaliptik. Ya, jadi membuka takbir gitu kan. Takbir bukan yang takbir gitu kan, bukan ya. Oke. Nah, lalu apa aja penglihatannya? Penglihatannya adalah pemandangan surgawi. Karena nanti Rasul Yohanes itu diajak ya untuk melihat surga dalam visionnya, dalam penglihatannya. Lalu nanti kita akan diperlihatkan dalam bab 6 ayat 1 sampai bab 8 ayat 1 mengenai kitab yang bermaterai 7. Dan yang bisa buka itu hanya Sang Anak Domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Ya, kitab itu. Lalu ada 7 sangkakala. Ya, ingat angka 7 muatannya sempurna. Ya. Lalu ada malaikat Mikael dan naga. Ya, ini mengenai peperangan. Lalu ada 2 binatang. Ada penghakiman, ada 7 cawan, ada penghancuran Babel. Dan terakhir, penghancuran kejahatan, lalu ditutup dengan dunia dan Yerusalem baru. Ya, Babel di sini bahasa simbol ya Ibu Bapak ya. Ada yang tahu nggak Babel itu merujuk kepada siapa? Kota Roma, Kak. Ya, kota Roma, betul Bu Yulia. Ya, jadi Babel di situ bukan Bangka Belitung, tapi lebih kepada kota Roma ya.
Karena saat itu memang 7 jemaat itu sedang dijajah oleh pemerintahan Romawi. Maka Babel itu sebutan untuk kota Roma. Ya, lalu penghancuran kejahatan dan terakhir adalah dunia dan Yerusalem baru. Inilah penglihatan-penglihatan yang dialami oleh Rasul Yohanes dan kemudian ia tulis dan kita dapat baca dalam kitab Wahyu. Ya, jadi ingat Ibu Bapak, inti dari kitab Wahyu itu sekali lagi bukan kitab ramalan. Ingat itu. Ya, apalagi untuk meramal tanda-tanda akhir zaman 666. Sekarang nanti pokoknya jangan sembarangan vaksin. Nanti ditusuk bukan vaksin booster, ya AZ, Sinovac, Moderna, ya Pfizer. Jangan-jangan nanti yang dimasukkan adalah 666, tanda antikristus akhir zaman. Nah, enggak seperti itu Ibu Bapak. Ya, sekali lagi saya ingatkan, kitab Wahyu tidak menakutkan seperti yang dibayangkan orang pada umumnya. Ya, ini adalah kitab dengan tujuan salah satunya adalah untuk memberikan pengharapan dan semangat kepada 7 jemaat yang saat itu sedang berada di dalam penganiayaan oleh pemerintahan Romawi dan juga pengungkapan apokaliptik bagaimana Rasul Yohanes diajak naik ke surga mendapatkan penglihatan. Ya, tadi kita sudah baca penglihatannya apa saja. Ya, jadi bukan untuk meramal apalagi sampai menentukan tanda-tanda akhir zaman. Ya, ingat tidak ada yang tahu, Yesus aja bilang anak pun tidak tahu. Maka tidak ada manusia di dunia ini yang tahu kapan tanda akhir zaman. Ya, kita hanya bisa menerka-nerka. Ya, ada beberapa tanda seperti yang termuat dalam kitab suci. Tapi tidak ada yang bisa memastikan dan yakin tahun 2012 akan kiamat. Nah, sampai sekarang kita masih hidup. Ya. Jadi nggak segampang itu. Nah, Ibu Bapak, teman-teman, silakan catat. Saya fokus kepada 7 sangkakala ya. Nah, 7 sangkakala itu, Ibu Bapak silakan catat. Ada doa orang kudus. Lalu yang kedua ada 4 sangkakala pertama. Lalu ada sangkakala kelima. Sangkakala keenam. Lalu kitab terbuka, yang tadi kan ada kitab yang bermaterai 7 nih. Ya, lalu nanti kita akan baca kitab terbuka dalam bab 10 ayat 1 sampai dengan 11. Dan yang bisa buka hanya Sang Anak Domba Allah. Lalu ada 2 saksi Allah, sangkakala ke-7, dan yang terakhir adalah makna penglihatan. Itu adalah 7 sangkakala dalam kitab Wahyu. Silakan nanti dibaca. Kemudian yang berikutnya, sekarang saya ingin membahas mengenai gaya bahasa iman. Ibu Bapak, ini penting untuk kita ketahui bahwa dalam kitab Wahyu ada 3 gaya bahasa utama. Ya, kalau nggak salah minggu lalu kan saya pernah jelaskan gaya bahasa simili. Masih ingat nggak Ibu Bapak? Metafora. Semoga masih ingat ya. Kalau simili apa? Jangan bilang simili kiti wele-wele. Masih ingat nggak? Simili apa? Gaya bahasa simili. Mensejajarkan yang tidak sama ya Kak ya. Perbandingan. Perbandingan tapi tidak sama. Perbandingan tidak langsung ya. Ya. 2 hal yang tidak sama. Iya, apa contohnya? Kayu dan besi. Ya. Kerajaan keempat yang keras seperti besi. Ya, kerajaan yang keras seperti besi. Lalu apalagi?
Pintu dengan domba-domba. Ya, pintu dengan domba-dombanya, betul Ibu. Itu gaya bahasa simili ya. Lalu apalagi gaya bahasa perbandingan, Metafor. metafora, Perbandingan atau tidak langsung. iya, atau antropomorfisme. Allah digambarkan seperti manusia. Allah menyesal, Allah menangis. Nah, itu gaya bahasa. Ayah lagi. Allah terluka, Allah kecewa. Nah, itu kan gaya bahasa. Seringkali kita ucapkan, jangan dosa. Karena kalau kita berdosa, Allah nanti kecewa. Ya, jangan dosa. Nanti kalau kita berdosa, Allah murka. Nah, itu kan gaya bahasa sebenarnya Ibu Bapak. Ya, gaya bahasa antropomorfisme. Dari kata antropos itu manusia. Ya, jadi Allah digambarkan seperti pribadi manusia. Ya, maka jangan kaget kalau kita menemukan Allah berduka misalkan, Allah menangis. Lalu ada teman kita bilang, masa Allahnya orang Katolik cengeng menangis. Ya, masa Allahnya orang Katolik menyesal. Katanya Allah Maha Tahu. Katanya Allah Maha Sempurna. Berarti dia tahu dong apa yang ia lakukan. Kok menyesal? Nah, ya. Itu hanya gaya bahasa. Ya, jadi jangan bingung ya Ibu Bapak ya. Nah, kalau dalam kitab Wahyu itu ada 3 gaya bahasa utama. Yang pertama, gaya bahasa iman. Nanti kita akan banyak menjumpai bahwa harapan manusia itu mentok dan mereka menunggu campur tangan Allah. Nah, menunggu campur tangan Allah ini adalah gaya bahasa iman. Jelas ya Ibu Bapak ya? Semua akan indah pada waktunya. Nah, ini gaya bahasa iman. Ya. Lalu apalagi Ibu Bapak? Selalu ada pelangi sehabis hujan, misalkan. Nah, ini gaya bahasa iman. Padahal belum tentu kan. Ya, tapi karena ini gaya bahasa ya sah-sah saja. Cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Lalu apalagi yang sering kita jumpai? Tidak ada mahkota tanpa salib. Mahkota tanpa salib. Wih, ya. Terus apa lagi? Gaya bahasa iman yang sering kali kita dengar atau mungkin kita ucapkan. Tuhan sedang merenda. Tangan Tuhan sedang merenda. Nah, ini gabungan ya antara antropomorfisme dan gaya bahasa iman. Ya, tangan Tuhan sedang merenda. Bingung apa yang direnda gitu kan. Iman kita ya. Oke, kemudian gaya bahasa kisah penampakan. Ya, polanya sama dengan gaya bahasa kenabian, tetapi gambaran dalam gaya bahasa apokaliptik seperti dalam kitab Wahyu ini lebih heboh. Contohnya apa? Kalau kita lihat dalam Yeremia bab 1 ayat 13 sampai dengan 14, kita akan menemukan di mana saat itu Yeremia melihat bahaya yang mengancam Israel dari kekuasaan utara, Babilonia. Nah, ketika ada periuk yang jatuh, teman-teman, Ibu Bapak, Babilonia di sini bukan Roma ya. Apa? Kerajaan Babel yang sekarang di mana? Turki. No. Romawi. No. Syria, Kak. Babel, berkali-kali saya jelaskan. Irak. Iya tuh Bu Ana jawab, Irak.
Ya, jadi kerajaan Babilonia dan kerajaan Asyur itu sekarang ada di Irak. Kalau Persia itu di Iran. Jelas ya Ibu Bapak ya? Nah, kalau kita berbicara mengenai Babel dalam kitab Wahyu, itu merujuk pada tadi Roma. Bu Yulia jawab Roma. Roma. Ya, bukan biskuit Roma ya, tapi kota Roma. Jadi kalau misalkan di Yeremia, kita akan melihat ada periuk yang jatuh, dan di situ Yeremia melihat bahwa akan ada bahaya yang mengancam Israel dari kekuasaan Babilonia. Masih wajar ya periuk yang jatuh. Kayak misalkan seorang ibu tiba-tiba pada saat cuci piring, piringnya jatuh dan pecah. Nah, ada firasat yang tidak baik terhadap siapa biasanya? Anak-anaknya ya, atau orang terdekatnya. Atau lagi ngupas bawang menggunakan pisau, tiba-tiba pisaunya itu terkena jari kita. Wah, ada firasat apa ya? Jelas ya Bapak ya? Nah, ini juga dialami oleh Yeremia. Ada periuk yang jatuh. Di situ Yeremia melihat periuk yang jatuh itu adalah bahaya yang akan mengancam Israel dari kekuasaan Babilonia. Dan terbukti, ya, kerajaan Israel akhirnya diluluhlantahkan saat itu. Kemudian, kalau di Wahyu kita akan melihat bahaya itu seperti naga yang ekornya menyapu banyak bintang di langit. Jadi ini hanya gaya bahasa ya Ibu Bapak ya. Gaya bahasa kisah penampakan namanya. Ya, jadi jangan tanya, Kak Findes, naga itu beneran ada atau tidak? Ya, ini hanya gaya bahasa. Ya, jadi jangan pusingkan naga itu ada atau tidak. Apalagi sampai ambil kesimpulan, naga itu ada. Buktinya Alkitab tulis tuh naga. Nah itu bahaya. Ya, harus tahu bahwa ini adalah gaya bahasa. Ya, oke. Nah jadi dengan gambaran penampakan naga yang ekornya menyapu banyak bintang di langit, itu sebenarnya menunjukkan adanya bahaya. Bahaya terhadap siapa? Bukan terhadap Israel lama, tapi terhadap Israel baru. Siapakah Israel baru itu? Ayo. Siapakah Israel baru itu? Para jemaat. Jelas Ibu Bapak ya? Kita itu adalah Israel baru. Nah. Lalu yang terakhir, gaya bahasa pengetahuan kebijaksanaan. Nah, ini saya kasih contohnya Ibu Bapak. Biarin Ibu Bapak dan teman-teman, termasuk juga saya, tahu nih bahwa beberapa kata dalam kitab Wahyu itu bahasa simbol. Jadi malam hari ini kita belajar nih agar tidak benar-benar tersesat cukup jauh. Ya, kisah-kisah penampakan dalam Wahyu juga berasal dari mitologi dan pengetahuan yang umum bagi orang-orang Laut Tengah pada masa itu. Tolong dicatat Ibu Bapak. Jadi juga berasal dari mitologi, mitos. Ya, semoga nggak bingung ya. Wih, berarti banyak mitosnya ya kitab Wahyu. Ya, enggak. Balik lagi, kalau kita mau belajar kitab suci, nggak usah pusingkan mana yang historis, mana yang mitos.
Bukan itu cara kita untuk memahami kitab suci. Tapi pesan apa yang mau disampaikan oleh Tuhan melalui penulis itu. Contohnya nih, kitab Wahyu menggunakan kata naga. Tolong dicatat Ibu Bapak, naga itu adalah kekuatan kekacauan. Chaos, yaitu lambangnya naga. Yang juga dikenal dalam agama Babilonia kuno. Jadi gambaran naga itu sudah dikenal oleh agama Babilonia kuno. Yang biasa naga itu dikenal dengan naga Tiamat. Jadi Rasul Yohanes mengambil sosok naga itu untuk menggambarkan ada kekuatan yang mengacaukan. Jelas Ibu Bapak ya? Apakah itu kekuatan yang mengacaukan? Pemerintahan Romawi. Nah, yang akan mengacaukan jemaat Israel yang baru itu. Gitu loh maksudnya. Lalu juga kalau kita menemukan angka-angka itu punya maknanya sendiri Ibu Bapak. Contoh misalkan angka 3, angka 7, angka 10, angka 12, angka 1000 itu menunjukkan angka yang penuh atau utuh. Ada berapa bakul yang tersisa pada saat Yesus membuat mukjizat menggandakan 5 roti dan 2 ikan? 12. 12 bakul. Artinya apa? Masih banyak yang sisa secara penuh. Belum tentu 12 bakul beneran, belum tentu. Nah, ya. Tapi juga ada yang mengatakan 12 bakul itu menunjukkan atau mempresentasikan 12 suku Israel. Lalu kemudian yang sering kita jumpai angka 666. Nah, angka 6 itu kan mendekati angka 7. Sedangkan angka 7 itu angka sempurna, angka yang penuh. Jadi, kalau ada 6-nya 3 kali, berarti artinya apa? 3 kali setengah penuh. Artinya apa? Hampa, kacau. Nah, jadi kalau misalkan Ibu Bapak lagi punya rasa yang hampa dalam hidup, pakai angka 666 aja di SOG. Nanti teman-teman yang lain paham, oh ternyata Kak Keke lagi galau, lagi hampa. Misalkan, ya kan? Bu Eni, aku lagi 666. Nah, ya kan? Nah, Bu Eni langsung paham, oh ternyata Kak Keke lagi butuh teman curhat. Nah, itu loh. Jadi ini bukan hal yang menakutkan. Ya, tetapi juga kita nggak bisa anggap remeh karena saat itu keadaan jemaat sedang kacau, dianiaya, disiksa, bahkan dibunuh. Nah, Rasul Yohanes kirim surat kepada 7 jemaat itu kan pakai perantara. Jadi kalau pakai bahasa umum, bahasa Yunani, itu nanti dibaca oleh orang Romawi. Oh, ini toh isi suratnya. Maka Rasul Yohanes banyak menggunakan simbol. Agar orang-orang Romawi itu nggak paham maksudnya apa. Dulu orang Katolik, Ibu Bapak, ya sebutannya bukan orang Katolik ya, karena agama Katolik, identitas Katolik itu baru ada abad keberapa Ibu Bapak? Ayo, siapa yang pertama kali mengatakan Katolik?
Di sini pada Katolik kan? Ayo. Pertama kali di dalam kitab suci di mana? Saya pernah bahas ini. Pertama kali yang mengatakan, yang mendefinisikan itu Santo Ignatius dari Antioquia. Ya. Jadi ya, tapi dalam Alkitab sudah ada yang tahu di mana kata katholos. Jadi Katolik itu dari kata katholos. Utuh, katholus, universal, menyeluruh. Coba buka Kisah Rasul 9 ayat 30. Mana nih? 30. 31, Kak. 31 ya? Iya. Ya, betul 31. 1. Coba baca Ibu Bapak. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Oke, di mana kata katholosnya? Di mana? Di seluruh. Nah, itulah kata katholos yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia menjadi Katolik. Kalau bahasa Inggris kan Catholic. Nah, itu artinya jemaat di seluruh. Nah, di seluruh itu bahasa aslinya adalah katholos. Ya, makanya gereja Katolik itu menyeluruh, universal artinya. Umum. Itu Ibu Bapak. Nah, cuman bukan didefinisikan, lebih tepatnya diapakan ya? Diidentifikasi. Nah, bukan didefinisikan, tetapi diidentifikasikan oleh Santo Ignatius dari Antioquia. Ada yang tahu tahun berapa? Boleh Google kok. 107 ya? Ya, kurang lebih tahun 100-an. 110, 111. Nah, maka sebelumnya itu murid-murid Tuhan disebut apa? Sampai sekarang sih. Kristen. Iya, Kristen. Bingung ya. Kristen ya. Kristen ya. Para pengikut Yesus disebut Kristen. Nah, balik lagi nih Ibu Bapak. Jadi ingat ya bahwa angka 666 itu menunjukkan 3 kali setengah penuh, artinya hampa atau kacau. Ya, ini bahasa simbol dari Rasul Yohanes kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil. Kenapa menggunakan simbol? Agar tidak ketahuan oleh para penguasa saat itu. Semoga cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Kalau dulu kita orang Katolik itu kalau pengen tahu bahwa orang itu adalah murid Kristus, sorry saya nggak bilang orang Katolik, orang Kristen lah ya. Nah, itu dengan cara apa Ibu Bapak? Misalkan saya nih ketemu dengan Bu Yulia, ya, karena kita berdua nggak tahu nih kalau sama-sama orang Kristen. Ya, maka saya akan coba membuat gambar ikan, tapi setengah ke atas. Cukup jelas Ibu Bapak ya, kayak gini bentuknya. Nah, maka nanti Bu Yulia akan paham. Bu Yulia akan meneruskan dari bawah ke atas. Nah, itu bentuk ikan. Nah, itu untuk tahu bahwa kita sesama jemaat Kristen saat itu. Sampai seperti itu. Ya. Oke.
Kemudian berikutnya, nah kalau kita menemukan angka 144.000, maka itu artinya kepenuhan Israel sejati. Dari angka 12 kalikan 12 kalikan 10.000. Jelas ya Bu Bapak ya? Pokoknya angka 3, 7, 10, 12, 1000 itu angka yang penuh. Ya, jadi kalau misalkan kita menemukan angka 666, itu artinya kekacauan, kehampaan. Ya, jadi nggak seperti semenakutkan media. Wah, ada angka 666 nanti itu kita disuntik. Ya, ada chip ya di dalam tubuh manusia. Nanti angka 666, akhir zaman, antikristus. Enggak seperti itu. Ya, karena tidak ada yang tahu. Oke, ini Kak Me tanya 40 itu simbol apa? 40 itu simbol untuk menandakan waktu yang cukup lama. Ya. Misalkan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Artinya bahwa Yesus berpuasa cukup lama. Ya. Oke. Karena tidak ada yang ngitung kan? Siapa yang ngitung Yesus berpuasa? Ya, yang tahu Yesus berpuasa itu kan Yesus dan Allah kan. Terus Yesus bilang nanti ke muridnya, let's say kita ngomong Matius ya. Matius, nanti kamu catat ya. Tulis kalau aku puasanya 40 hari 40 malam. Ya, enggak kayak gitu kan. Nah, 40 itu menandakan waktu yang cukup lama. Tapi nggak menutup kemungkinan memang Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Ya. Jadi jangan bingung kalau kita menemukan angka-angka 40, kemudian 12, kemudian 666. Ya, karena itu hanya sebatas simbol agar tidak ketahuan oleh pemerintah Romawi saat itu. Oke ya, Ibu Bapak ya. Oke, kemudian sekarang pesan detail untuk setiap kota diambil dari lokasi geografis dan keadaan sosial ekonomi masing-masing kota. Ibu Bapak tolong diingat, jadi masing-masing kota diberikan surat kepada Rasul Yohanes dan setiap kota itu ada pesan khusus oleh Rasul Yohanes sesuai dengan keadaan geografis dan ekonomi mereka. Contohnya misalkan, kita lihat gereja Efesus, Wahyu 2 ayat 7. Nah, Ibu Bapak dan teman-teman lihat, Wahyu 2 ayat 7 itu bunyinya, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Nah, kita harus tahu konteksnya. Jangan langsung ditafsirkan. Ya, konteksnya apa? Lihat nih, pohon kehidupan bukan saja dari kitab Kejadian, tapi dari legenda kuil Dewi Artemis di Efesus. Ternyata di Efesus itu ada pohon kehidupan. Gitu loh, ya. Yang dibangun di atas, yang di atasnya dibangun kuil Dewi Artemis. Tuh di sebelah kanannya kuilnya udah hancur. Saya ambil dari Google. Nah, jelas ya Ibu Bapak ya. Jadi Taman Firdaus Allah di sini, Ibu Bapak, kita tidak bisa menafsirkan langsung ke kerajaan surga. Nah, kenapa Rasul Yohanes mengatakan ini, bahwa barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah, karena Rasul Yohanes ingin memberikan pengharapan kepada jemaat di Efesus. Tetap bertahan dalam iman, jangan kalah, jangan murtad. Nah, kalau kamu menang, dengan kesetiaanmu, maka kamu akan diberi makan oleh Tuhan dari pohon kehidupan.
Nah, pohon kehidupan ini sengaja dipilih oleh Rasul Yohanes karena Rasul Yohanes tahu bahwa orang-orang di Efesus itu tahu pohon kehidupan. Jelas ya, Ibu Bapak ya? Coba ngomong, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon durian. Nah, orang-orang di Efesus nggak tahu pohon durian itu seperti apa. Jelas ya Ibu Bapak ya? Maka ditulislah pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Kalau di Efesus, pohon kehidupan itu adanya di kuil Dewi Artemis. Nah, maka Rasul Yohanes mengingatkan kalau pohon kehidupan itu adanya di Taman Firdaus Allah. Yang sifatnya adalah kekal. Beda dengan pohon kehidupan yang ada di Efesus. Itu sifatnya tidak kekal. Jelas ya Ibu Bapak ya? Jadi menggunakan simbol. Ini gaya bahasa. Jelas ya Ibu Bapak ya? Nah, ini yang pertama gereja Efesus. Jadi menggunakan keadaan-keadaan sesuai dengan letak geografisnya. Lalu kemudian gereja Smyrna. Saya nggak mendapatkan fotonya di Google. Nanti Ibu Bapak yang ada rencana ke Turki, karena saya dengar beberapa teman mau ke Turki, asik, ya kan? Nanti kalau ke gereja Smyrna, tolong fotokan dan kirim ke saya, biar yang putih ini terisi. Oke. Nah, kalau kita baca kondisi gereja Smyrna dalam Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, kenapa Rasul Yohanes menggunakan frasa mahkota kehidupan? Karena istilah mahkota kehidupan itu diambil dari gambaran kuil indah yang menghiasi puncak Gunung Pagus di Smyrna. Jadi Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak nanti diberikan kesempatan ke Turki, lalu ke daerah Smyrna, itu ada Gunung Pagus namanya. Dan saat itu di zaman Rasul Yohanes, di puncak Gunung Pagus itu dibangun kuil-kuil. Dan kalau dilihat dari bawah, bentuk kuil-kuil itu menyerupai bentuk mahkota. Jelas ya Ibu Bapak ya? Maka Rasul Yohanes menggunakan frasa mahkota kehidupan agar orang-orang atau jemaat di Smyrna paham. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau setia sampai mati, tetap berpegang teguh pada iman akan Kristus, maka Allah akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Nah, kalau misalkan jemaatnya itu ada di Indonesia, kira-kira menggunakan frasa apa yang cocok, Ibu Bapak? Kalau engkau setia sampai mati, Tuhan akan mengaruniakan apa? Di Indonesia apa? Borobudur. Borobudur. Jamrut Katulistiwa. Ya, Jamrut Katulistiwa. Nah, seperti itu contohnya ya. Jadi ini gaya bahasa, sekali lagi ya, gaya bahasa. Oke, kemudian yang berikutnya, Gereja Pergamus, Wahyu 2 ayat 13. Silakan nanti dibaca. Intinya adalah, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Nah, jangan bingung Ibu Bapak, kenapa Rasul Yohanes mengatakan demikian. Tahta iblis kemungkinan merujuk pada kuil-kuil penyembahan berhala, para dewa-dewi Yunani, dan juga Kaisar Roma yang dimulai oleh Kaisar Agustus. September, Oktober. Nah,
Pusat penyembahan kaisar di Asia Kecil itu adalah Pergamus. Jadi Rasul Yohanes menulis, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis. Di mana? Di Pergamus. Nah, ya. Di mana? Di daerah kuil-kuil yang tadinya adalah tempat penyembahan berhala. Jelas ya Ibu Bapak ya? Bukan tahta iblis, iblis punya kerajaan, lalu kita duduk di sana. Bukan. Nah, oke ya, semoga cukup jelas ya. Jadi Rasul Yohanes ini menggunakan gaya bahasa yang benar-benar memudahkan jemaatnya untuk menangkap pesannya. Ya, gaya bahasa metafora, metafor. Tuh, Bu Ana konfirmasi. Karena memang sekarang peninggalan kuil-kuil Yunani terbanyak adanya di Pergamus ini. Ini saya foto, ada Bu Ana di sini. Cuman saya crop. Ya, oke. Selanjutnya ya. Kemudian jemaat atau gereja Sardis, Wahyu 3 ayat 3. Bunyinya adalah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ibu Bapak lihat, perintah untuk berjaga-jaga bagi gereja Sardis kemungkinan diambil dari sejarah kota yang kaya itu. Ternyata kota Sardis itu kota yang sangat kaya. Kenapa? Karena di kota Sardis terdapat industri pengolahan atau pencetakan emas dan perak. Kalau di Indonesia itu seperti di mana? Freeport ya, Papua sana. Nah, maka kalau Rasul Yohanes mengatakan, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, artinya apa? Ya seperti kalian selama ini berjaga-jaga, melindungi kotamu agar emas itu tidak dicuri. Gitu loh maksudnya. Ya, maka kamu harus berjaga-jaga. Ya, karena Kristus akan datang seperti pencuri. Jelas ya Ibu Bapak ya? Tiba-tiba datang dan kamu nggak siap, ya repot nanti. Ibarat ada perampok yang mau masuk ke kota Sardis, merampok emas dan perak, kamu nggak siap, ya repot. Nanti kamu akan dibunuh, ya kan? Emas akan hilang, perak akan lenyap. Jadi lebih baik berjaga-jaga. Pesannya apa? Dalam beriman harus tetap senantiasa berdoa, berjaga-jaga, jangan padam. Ya, meskipun dianiaya, meskipun menderita dan sebagainya. Ya, tapi kota Sardis ini memang kota yang cukup terkenal karena kekayaan emas dan peraknya Ibu Bapak. Ya. Oke, kemudian berikutnya Gereja Philadelphia. Wahyu 2 ayat 10. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Kenapa kok Rasul Yohanes mengatakan demikian? Karena gereja Philadelphia itu kasihan Ibu Bapak. Ya, agar tidak tidak terlalu sering dijajah, diintimidasi, dikuasai, kota ini kerap berganti nama. Ya, dari Neo Caesarea, Flavia, dan terakhir Philadelphia. Ya, maka Rasul Yohanes menulis dalam Wahyu 2 ayat 10, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu
yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, karena Philadelphia ini kota kecil, nggak berdaya. Tetapi Allah mendengarkan mereka, jangan takut. Ya, berkali-kali ganti nama mereka. Ya, karena memang kota yang sangat kecil. Beda tadi dengan Sardis, kota yang kaya dengan emas dan perak. Maka Ibu Bapak lihat nih polanya. Beda-beda kan isi suratnya kan? Karena masalah yang dihadapi, letak geografisnya juga beda-beda. Ya, walaupun mereka keadaannya sama-sama menderita. Lalu gereja Tiatira, Wahyu 2 ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ini saya belum hapus ya Ibu Bapak. Ini masih yang tadi Philadelphia ya. Jadi Ibu Bapak penting kita perhatikan gereja Tiatira. Rasul Yohanes mengatakan bahwa tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Jadi keadaan kota Tiatira saat itu memang Rasul Yohanes paham banget ya keadaan gereja Tiatira itu. Kemudian terakhir keadaan gereja Laodikia. Nah, Ibu Bapak lihat di petanya, Rasul Yohanes sangat tahu keadaan gereja Laodikia ini. Jadi kalau Ibu Bapak pernah baca Wahyu 3 ayat 16, itu keadaan jemaat gereja Laodikia. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, ini ada maksudnya Ibu Bapak. Kenapa? Coba Ibu Bapak baca di bawahnya. Kemungkinan bahasa teguran atas rasa cepat puas diri ini diambil dari posisi Laodikia yang ada di antara Hierapolis yang punya permandian air panas. Kalau di Indonesia di mana tuh? Di antara pemandian air panas dan juga daerah yang dingin. Puncak ya? Di Tegal. Tegal ya? Tegal, oke, Tegal. Tegal ada apa Ibu Bapak? Ada pemandian air panas Tegal? Ada. Bumi Jawa. Ya, Tegal di Jawa saya tahu. Bumi Jawa. Enggak, Kalau Tegal di Sumatera namanya enggak, Palembang. namanya itu Bumi Jawa. Daerahnya itu namanya Bumi Jawa. Oh, Bumi Jawa. Itu perbatasannya apa Ibu Bu Yuliana? Ada pemandian air panas sekitar situ? Ada pemandian air panasnya. Ada. Terus ada daerah dinginnya Udaranya juga ya? dingin, udaranya dingin. Nah, itu. Tangguban Perahu juga, Kak. Oh, ya. Tangguban Banyak Perahu ya. kalau turun ke bawah sedikit kan ada pemandian air panas. Oh, I see. Nah, kurang lebih seperti itu Ibu Bapak keadaannya ya. Jadi jemaat atau gereja Laodikia itu kenapa dibilangin seperti itu? Karena mereka cepat puas diri. Kenapa? Karena keadaan mereka itu benar-benar nyaman. Maka Rasul Yohanes menulis karena dia tahu banget keadaan geografis di Laodikia ini. Ya, karena di antara pemandian air panas di daerah Hierapolis itu di atas ya, kalau kita lihat, dan juga sumber air sejuk yang ada di daerah Kolose yang bisa dijadikan air minum. Nah, karena Laodikia berada di antara Hierapolis dan Kolose ini, maka keadaannya sangat nyaman. Rasul Yohanes menegur mereka, jangan suam-suam kuku, tidak dingin atau panas. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Nah, jadi kalau kita tahu konteksnya, kita akan paham, oh ternyata maksudnya untuk jemaat Laodikia yang saat itu hidupnya nyaman. Nah, karena nyaman, tidak ada pertumbuhan iman. Makanya Rasul Yohanes menegur mereka, jangan suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas. Mereka langsung paham, oh iya ya, kami itu tidak dingin dan juga tidak panas, hangat, enak, nyaman. Maka ditegur oleh Rasul Yohanes.
Cukup jelas ya Ibu Bapak ya. Nah ini terakhir. Jadi Ibu Bapak tolong dicatat dan diingat, ini adalah 3 kelompok jemaat di Asia Kecil yang dikirimi surat oleh Rasul Yohanes yang dapat kita baca dalam kitab Wahyu. Yang pertama, Efesus, Pergamus, dan Tiatira itu seringkali mendapatkan ajaran palsu. Ya, itu tantangan dari jemaat ini. Yang kedua, yang tadi saya bilang, Philadelphia kota kecil, sering dijajah, sering dianiaya, makanya sering ganti nama. Ya, kayak misalkan Jakarta sebelumnya apa? Batavia, sebelumnya Sunda Kelapa, terus apa lagi? Jayakarta. Jayakarta, karena terlalu sering dijajah. Ya, nah itu juga terjadi dengan Philadelphia. Seringkali mengalami penganiayaan, sehingga namanya juga beberapa kali berubah. Lalu Smyrna juga tuh, Smyrna juga mengalami penganiayaan. Makanya kalau kita baca tadi kan surat Rasul Yohanes kepada jemaat di Smyrna, gimana bunyinya, masih ingat nggak? Lupa ya? Nah nih. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, kenapa Rasul Yohanes menulis ini? Karena jemaat Smyrna sedang dalam penganiayaan. Makanya diberikan penghiburan dan pengharapan kepada mereka. Kalau engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Gitu loh Ibu Bapak ya. Kemudian yang berikutnya, cepat puas diri. Sardis dan Laodikia. Sardis tadi apa? Penghasil emas dan perak. Ya, Laodikia berada di antara pusat permandian air panas dan juga air sejuk. Nyaman hidupnya. Kalau jemaat di Sardis enak, kaya hidup mereka. Maka diberikan peringatan, jangan cepat puas diri. Nah, Ibu Bapak coba sekarang kalau kita lihat keadaan kita mirip dengan yang mana? Jemaat kelompok pertama, kelompok kedua, atau kelompok ketiga? Ketiga. Kebanyakan ketiga ya. Ya. Ketiga ya. Yang kedua gimana? Ya, beberapa tempat masih mengalami ya Ibu Bapak ya. Iya. Tapi kalau ajaran palsu yang pertama, sebenarnya banyak, tapi mungkin kita tidak terlalu notice ya, tapi banyak sebenarnya. Orang-orang muda itu banyak yang mulai terpedaya. Misalkan kayak ajaran New Age. Nah, ya, itu kan juga ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Ya, tapi sangat lembut masuknya. Ya. Oke. Oke, silakan kalau ada pertanyaan Ibu Bapak. Mohon maaf, kita tidak terlalu dalam bahas Wahyu, karena kalau terlalu dalam tentu bukannya tambah ngerti, pasti tambah bingung. Saya menghindarkan itu, ya, agar kita cukup di sini, kita olah dulu. Lalu nanti kalau misalkan benar-benar mau lebih dalam lagi, saya ada beberapa buku rekomendasi. Ya, silakan Ibu Bapak kalau ada pertanyaan.